Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. Konferensi pers Timnas Jepang di Indonesia tidak kondusif. Ada apa yang terjadi? Jadi simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Suasana kurang kondusif terjadi di sesi konferensi pers Jepang jelang laga kontra Timnas Indonesia, sampai Hajime Moriyasu dan Wataru Endo kebingungan. Suasana kurang kondusif dan profesional terjadi dalam sesi konferensi pers Jepang sebelum menghadapi Timnas Indonesia. Pertandingan ini sendiri menjadi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Pelatih Hajime Moriyasu dan Wataru Endo menjadi perwakilan dari Timnas Jepang yang menghadiri sesi konferensi pers tersebut. Dalam konferensi pers di Stadion GBK, Hajime Moriyasu dan Wataru Endo seperti biasa menjawab pertanyaan dari para wartawan yang hadir. Sesi konferensi pers itu juga berlangsung kurang kondusif dan berjalan cukup lama dengan kurang lebih selama 30 menit. Hal itu diakibatkan sang penerjemah harus menyampaikan dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Jepang secara bersamaan. Sempat terjadi kebingungan yang dialami para wartawan yang hadir dalam konferensi pers tersebut. Terlihat jika ada wartawan dari Indonesia, Jepang, dan Australia yang berada dalam ruang konferensi pers Stadion GBK. Dalam beberapa kesempatan, sang penerjemah berulang kali kembali menanyakan terkait pertanyaan yang dilontarkan para wartawan tersebut. Bahkan, wajah kebingungan juga ditunjukkan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu saat dilontarkan sejumlah pertanyaan. Wataru Endo yang diketahui memiliki kemampuan dalam berbicara bahasa Inggris juga terlihat beberapa kali membantu sang penerjemah dalam konferensi pers tersebut. Di sisi lain, sang penerjemah diketahui lebih fasih dalam menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Kendati begitu, semua pertanyaan yang dilontarkan para wartawan bisa tersampaikan dan terjawab dengan sangat baik oleh pelatih Hajime Moriyasu dan Wataru Endo. Indonesia versus Jepang. Ini pesan Shin Tae-yong kepada skuad Garuda. Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong berpesan agar skuad Garuda Angel menjalani laga. Bagi Indonesia, laga nanti menjadi tantangan sulit jika dilihat dari jarak kedua tim di ranking FIFA. Indonesia di urutan ke-130. Sementara Jepang di urutan ke-15 dunia. Kedua tim terpisah 115 peringkat dalam ranking FIFA per 24 Oktober 2024. Para pemain Jepang juga banyak tersebar di Eropa. Sebagian besar menjadi pemain utama di klubnya masing-masing. Sementara pemain-pemain abroad Indonesia kebanyakan kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Melihat fakta itu, Shin Tae-yong berharap para pemainnya tidak inferior. Selalu mengatakan kepada pemain untuk enjoy terhadap sesuatunya dan turun bertanding. Daripada memberikan tekanan, lebih baik fokus kepada pertandingan, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan, Kamis 14 November. Para pemain harus lebih fokus dan memiliki kemauan tinggi seperti sekarang dan semua harus menjadi satu. Jika begitu pasti bisa mendapat hasil lebih baik. Saya memotivasi apa yang bisa diperbuat tim demi membuat masyarakat puas. Ujarnya menambahkan. Laga melawan Jepang menjadi momen krusial buat Indonesia yang belum meraih kemenangan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Ivar Jenner CS baru mengoleksi 3 poin hasil 3 kali imbang dan sekali kalah. Kondisi itu membuat Indonesia kini tertahan di peringkat kelima dalam klasemen sementara grup C. Sementara Jepang kokoh di puncak dengan 10 poin hasil 3 kali menang dan sekali imbang. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, memuji Shin Tae-yong jelang pertandingan kontra Timnas Indonesia. Begini pujian yang disampaikannya. Indonesia versus Jepang bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pertandingan rencananya digelar Jumat, 15 November 2024, malam WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini sekaligus jadi ulangan babak grup Piala Asia 2024. Timnas Jepang kala itu menang 3-1 atas Indonesia. Kendati jadi unggulan, Timnas Jepang tetap tak mau meremehkan Indonesia. Nippon menilai Garuda sudah lebih kuat saat ini, terutama dengan banyaknya pemain keturunan yang kini memperkuat tim. Hajime Moriyasu pun mengakui Indonesia sekarang sudah lebih tangguh dari sebelumnya. Dia memuji peran Shin Tae-yong yang membawa Garuda jadi kuat dan mampu bersaing di kancah Asia. Mereka punya kemampuan individu dan secara taktik, pelatih Shin Tae-yong telah membangun tim yang hebat, kata Moriyasu dalam laman Federasi Sepak Bola Jepang, JFA. Moriyasu kembali menegaskan kekuatan Indonesia yang tak bisa dipandang remeh dalam konferensi pers jelang pertandingan. Dia memastikan Jepang bakal tampil serius menghadapi JIZS CS. Nanti pertandingan melawan Indonesia, kami akan bermain di kandang lawan, 100% away, sehingga pertandingan besok akan sangat sulit. Ada banyak kabar yang menyebut bahwa pemain Indonesia tidak sabar untuk pertandingan besok, kata Moriyasu dalam jumpa pers jelang Indonesia versus Jepang. Tampil percaya diri, JIZS ungkap Timnas Indonesia miliki senjata mematikan untuk tumbangkan Jepang di SUGBK. Japan is a really good opponent and probably they're the number one in Asia right now. But that doesn't mean we have no chance. Of course, we always have a chance, and like I said before, we believe in our guys and we believe in our team and in our capabilities. Pelatih Shin Tae-yong pun meminta anak asuhnya untuk bersiap dan mengerahkan segala kemampuannya dalam upaya menaklukkan Jepang di SUGBK. Pastinya besok akan jadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami, katanya kepada awak media, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Shin Tae-yong mengaku Timnas Indonesia telah sepenuhnya siap menghadapi laga melawan Jepang. Ia pun meminta skuad Garuda untuk dapat tampil maksimal dan tak menyesali apapun hasil pertandingan nantinya. Semua pemain termasuk saya ingin menjadikan laga ini sebagai laga yang tidak disesali setelah selesai, katanya. Di sisi lain, pemain bertahan Timnas Indonesia yakni JIZS menyebut jika Timnas Indonesia miliki kesempatan untuk dapat memenangi laga melawan Jepang. Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasalnya, ia meyakini Timnas Indonesia akan memberi kejutan bagi Jepang dengan penampilan maksimal disertai juru taktik yang telah mumpuni. Bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Kami punya kesempatan. Semua hal bisa terjadi besok. Jadi kami akan coba memberikan yang terbaik, ungkapnya. Tak hanya itu, JIZS menyebut jika Timnas Indonesia turut serta miliki senjata mematikan tersendiri saat berlaga di SUGBK, saya percaya pada tim kami, pada kemampuan kami. Jadi kami akan coba mengerahkan semuanya besok apalagi kami akan bermain di atmosfer SUGBK, ungkapnya.